Alhamdulillah saya hadir sebagai ahli hukum pidana atas permintaan kuasa para pemohon terkait dengan proses penetapan para pemohon sebagai tersangka dalam perkara kasus kerusuhan di Rempang. Nah, ini menurut dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pemohon, ini penetapan tersangkanya dilakukan secara tidak sah. Nah, saya tidak tahu bagaimana kasus yang sebenarnya karena kita tidak sampai ke sana ya. Saya sebagai ahli hanya menerangkan berdasarkan pendekatan yang bersifat kategoris. Nah, jika benar apa yang didalilkan oleh para pemohon bahwa penetapan tersangka mendahului pencarian bukti, maka penetapan tersangka sebelum adanya bukti itu tidak boleh. Nah, karena walaupun dalam keadaan tertangkap tangan, penetapan orang sebagai tersangka itu tetap harus dilakukan dengan proses pembuktian. Nah, karena yang dicari dalam hukum acara pidana inilah ada kebenaran material ya. Jadi sangat diperlukan pembuktian. Bukti harus lebih terang daripada cahaya ya, itu prinsipnya di dalam adagium hukum. Nah, kalau misalnya tidak terbukti, walaupun kita ada keyakinan orang itu bersalah, kalau tidak dapat dibuktikan orang tidak bisa dinyatakan bersalah sesuai dengan azas praduga tak bersalah. Dan itu juga sesuai dengan pasal 183 KUHP ya. Walaupun hakim yakin orang itu bersalah, tetap harus dibuktikan dengan 2 alat bukti minimal. Nah, di dalam kasus ini, sebagaimana yang didalilkan oleh para kuasa pemohon, orang ditetapkan dulu sebagai tersangka, baru kemudian dicari bukti. Nah, kalau itu benar terjadi seperti itu, dan nanti hakim yang akan menilai bukti-bukti, maka itu penetapan tersangka harus dinyatakan tidak sah. Nah, kalaupun ada bukti belakangan, itu tidak boleh. Walaupun tertangkap tangan, alat bukti tetap harus diperiksa dan dikumpulkan. Saksi harus diperiksa, ahli harus diperiksa, surat harus diperiksa, baru orang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak boleh proses penetapan tersangka mendahului pemeriksaan bukti-bukti. Itu prinsipnya. Terima kasih. Ya, Pak. Terus ini Pak, temui juga atau bagaimana? Ya, pernah beberapa kali ya. Dan itu dianggap, kalaupun ada bukti tapi alat bukti itu diperoleh dengan cara yang tidak sah, dianggap sama dengan tidak ada alat bukti. Oleh karena itu penetapan tersangka harus dinyatakan tidak sah. Di tempat lain putusannya ya, tidak? Ada beberapa kan. Jadi kadang-kadang macam-macam putusan. Karena yang tahu sebenarnya kan hakim. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Hakim kan menerima pembuktian dari kedua belah pihak. Kalau soal yang hukum, dan itu harus dilakukan menurut cara dan berdasar undang-undang. Kalau ada yang tidak terpenuhi, ada pelanggaran dalam administrasi penangkapan dan penahanan, maka harus dinyatakan penangkapan dan penahanannya tidak sah. Untuk yang tadi masalah Bapak sempat singgung juga, itu harus disampaikan ke keluarga. Oh iya, itu termasuk syarat yang ditentukan oleh KUHP bahwa salinan penangkapan dan penahanan itu harus ditembuskan kepada keluarga. Kalau untuk waktunya Pak, ada prosedurnya berapa lama harus sudah sampai di keluarga? Oh, nggak ada sampai ke sana, KUHP belum mengatur sampai ke sana, tapi ya sesegera mungkin ya. Nah, sesegera mungkin ini para ahli menafsirkan 3 hari. Tapi kan pada kenyataannya ada yang malah mendapat surat ketika dia datang sendiri ke Polres. Ya nggak boleh itu melanggar hukum itu. Kalau yang dibilang soal terlambat di kurir gimana Pak? Nggak bisa, karena kan prinsipnya di dalam KUHP wajib disampaikan kepada yang bersangkutan. Tidak boleh lewat kurir. Terima kasih banyak. Ya.